Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak ingatkan kepada adik-adik semua bahwa dimanapun kapanpun kita harus punya semangat belajar, karena pada dasarnya manusia itu harus bisa menuntut ilmu dimanapun dia berada. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pada bab 2, yaitu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Di sini kakak sudah tampilkan slide-nya, jadi diharapkan kepada adik-adik semua bisa mendengarkan dan juga melihat tayangan pada slide ini supaya adik-adik bisa lebih mudah memahaminya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari dan memahami makna al-asma'u al-husna. Yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui al-asma'u al-husna. Nah, pada slide ini kakak sudah tampilkan 2 gambar. Jadi mari kita cermati sama-sama. Pada gambar 1 ada sekumpulan anak-anak yang sedang melakukan penelitian. Lalu gambar yang kedua dalam sebuah kelas sedang mengadakan mengaji bersama. Nah, tentu saja kedua gambar ini memiliki kaitannya pada pembahasan kita kali ini. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, iman berarti percaya. Secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat dilihat dari amal perbuatan yang dikerjakannya, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul dan Nabi, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Baik, kita lanjut. Makna al-asma wal husna. Al-asma wal husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik
yaitu Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Nah, pada bab 2 ini kita akan membahas 4 al-asmaul husna yang akan kita pelajari, yaitu al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Kita masuk pada al-basir yang pertama, yaitu al-alim. Al-alim artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Jadi perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah al-alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi jangan sampai kita merasa paling pintar daripada orang lain, karena itu adalah termasuk sikap yang sombong. Karena sesungguhnya semua orang itu sama di mata Allah, yang membedakan hanyalah keimanannya. Maka dari itu kita yang sedang mencari ilmu ini harus tetap rendah hati, karena masih banyak orang yang lebih pintar daripada kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Kita masuk pada Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada atau maha teliti, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak ada satu pun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha teliti. Nah, jadi kalau ada kita melihat ada orang yang, mohon maaf bahasanya, ada orang cacat atau apa, sesungguhnya orang itu memiliki kelebihan masing-masing. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan makhluknya itu sembarangan. Di sini sudah disebutkan bahwa Allah menciptakan makhluknya itu dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Nah, seperti itu. Ini menandakan bahwa Allah maha teliti. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 16 Allah berfirman yang berbunyi wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah maha waspada atau maha teliti adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan, karena Allah senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Karena tentu saja Allah memiliki dua malaikat yang selalu menjaga manusia, yaitu malaikat rokib dan juga malaikat atid. Nah, berikutnya adalah Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya melihat. Allah melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah. Allah senantiasa melihat dan memperhatikan gerak-gerik makhluknya. Tidak ada satupun yang tersembunyi atau terlepas dari penglihatan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Jadi perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan untuk merenungkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Maka dari itu, seorang muslim harus senantiasa bersikap jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan, karena segala sesuatu yang kita ucapkan dan kita lakukan pasti didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melakukannya secara sembunyi, orang lain gak tahu, hanya kita yang tahu, tapi pada dasarnya
itu kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kepada adik semua, kepada kita semua untuk selalu senantiasa bersikap jujur, hindarilah sikap bohong. Berikutnya adalah Asmaul Husna As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan Allah maha mendengar lagi maha teliti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Jadi, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala apa yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik, yang jujur, yang berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan sekalipun terbesit di dalam hati. Jadi walaupun kita berdoa di dalam hati, tentu saja Allah pasti bisa mendengarnya. As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kita tidak boleh ketinggalan informasi dan juga tidak boleh asal menerima informasi. Seperti sekarang ini banyak sekali berita-berita bohong atau berita hoax yang mestinya harus kita pilih-pilih berita itu agar tidak sembarangan kita menerimanya. Terlebih lagi di media sosial. Nah, di media sosial itu kita harus berhati-hati terhadap penyebaran berita yang hoax. Nah, berikutnya hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Quran Surah Al-Mu'min ayat 51. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Rod ayat 28. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Yang keempat, selalu merasa diawasi Allah sehingga akan termotivasi untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Baiklah adik-adik, telah selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Kakak harapkan semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kakak tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.